Gue di sini sekarang bersama dengan Bang Reno Darmasya. Wih, mantap. Ini eksklusif banget ya. Kita kehadiran Bang Reno, salah satu pemuda dari Jakarta Utara nih ya. Mana bro, sehat? Ya, kasih gue dulu nih Bang. Kalau gue sehat, alhamdulillah gue sehat. Gue lagi sebenarnya kelingan ini. Oh iya, itu kelihatan tuh. Itu habis disuntik apa di tojos. Infus, habis ambil darah ya. Wah. Tapi buat CP gue jalan lah kemarin. Wih, mantap. Nih ngomong-ngomong, datang ke sini pakai seragam, pakai atribut nih, biru-biru. Biru-biru apa ini Bang? Harus dong, ini Wih, pakai gue nih. Gelora. Pakai Gelora nomor 7. Oh, nomor 7 ya. Iya. Mantap. Calegnya gue nomor 2. Oke, Gelora nomor 7 Bang Reno. Ya. Nomor 2. Nomor 2. Ini untuk di caleg apa? Wilayah Cikoding. Cikoding. Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Sebenarnya Cikoding Pusar. sama Pulauan Seribu. Iya. Oh. Pusarnya Pulau Seribu. Ya. Oke. Karena pusar udah belakangan aja kan di pusar ya. Iya. Nggak bisa disebut udah ada ya. Ini berarti untuk caleg DPRD ya? DPRD. DPRD. DPRD bro. Nah, Bang Reno ini asli dari Asli, Utara? Pak. Asli. Ya, gue dulu sebenarnya pas datang ke Jakarta dulu gue dari orang Palembang. Oh, Ya, dari Pelaju. dari Palembang. Ya, umur 3 tahun lah. Cuma pas baru datang merantau ngontrak di daerah Cacing. Cacing. Cacing Ya, Cilincing. Cacing Cilincing. Nah, dekat jembatan tinggi tuh. Ya. Dekat jembatan tinggi situ, STK gue di situ. Alhamdulillah nyokap-bokap bisa dikit-dikit bangun rumah lah. Bangun rumah di Seper, di Kamling. Oh ya. Akhirnya gue di situ sejak SD gue di situ. SD gue di SD 11, SMP gue 231. Udah gas ya. Anak gas nih. SMP. Nah, SMA gue di 83 sudah. Oh lah ya, 83 Sukapura ya. Nah, habis itu 96 alhamdulillah gue dapat UMPTN. UMPTN itu apa ya istilahnya kalau sekarang ya? Dulu UMPTN, terus kalau di umur gue Bang Ya. SNMPTN, terus UBM apa aja sekarang ya? Pokoknya tes masuk perguruan tinggi lah. Ya. Nah itu gue, ya alhamdulillah gue diterima tuh di UI. Wih, gila UI UMPTN, berat banget ya. Jurusannya apa Bang? Jurusannya fisika bro. Fisika. Fisika. Itu bikin apa? Bikin bom? Enggak lah, kita belajar banyak hal ya. Lu kalau dulu dapat rumus misalkan ya, dari mana tuh rumus dibentuk, kita belajar begitu. Malah yang paling ya. yang paling dasar begitu, sampai kita implementasi terapan-terapannya. Kebetulan dulu gua ngambil ininya penguatannya di fisika radiasi. Fisika gue paling nggak bisa tuh, paling nggak tahu apa UCL apa. Itu kimia kalau itu bro. Oh kimia ya? Iya. Fisika apa? Fisika ini apa rumus-rumus Iya, fisika tuh fenomenal. dari atas ke bawah tuh kenapa, terus diukur berapa, Betul. berat massa gitu ya? Betul. Iya. Fenomena alam dikuantifikasi menjadi sebuah rumus ya. Yang rumus itu nanti menjadi sebuah acuan dalam skala paling mikro dan bisa ditarik pada skala makro. Nah, kira-kira gitu bro pikirnya. Jadi lu ngomongnya gue udah begini malah gue. Ya apalagi hitung-hitungan ya. Udah gue ngomong aja lah, gue ngobrol aja nih. Lebih ke magnemika ya nih kalau hitung-hitungan. Aduh, biar hitung-hitungan ada orang yang di belakang. Ada orang yang Iya. Terus lanjut S2. Nah, awalnya gue S2 di fisika juga sebenarnya awalnya. Oh, sempat di fisika juga. Sempat di fisika. UI juga. UI. Nah, dalam kesempatan itu tiba-tiba gue dapat undangan tuh dari universitas di luar. Ya. Dapat undangan untuk sampai S3 bro. Ya, untuk bidang fisika. Cuma zaman itu tuh lagi rame-ramenya, kalau lu nggak tahu kali, mungkin yang lebih tua lagi tahu, Dr. Azhari. Oh iya. Yang dulu bikin bom itu loh, kimia itu kan, Iya. orang Malaysia kan. Nah kebetulan waktu itu gue dapet di universitas di sana, Tempat beasiswa, iya beasiswa di sana.
akhirnya nyokap gue nggak setuju. Iya, panik lah namanya orang tua ya. Khawatir buset dan anak gue jadi. Iya, balik-balik jadi pengantin. Bahasa pengantin ya. Jadi pengantin. Kalau yang dulu kan nggak ada istilah pengantin, tapi jadi pengantin. Jadi udah akhirnya gue nggak disetujui, terus gue disuruh kerja. Oh, Nah awalnya itulah tuh gue kerja. Dulu gue masuk di bank Mandiri. Dari fisika ke bank. Fisika ke bank. Masuk ke Bank Mandiri. Nah, sebelumnya sih sebenarnya sebelum itu ke Superul BUMN. Oh, BUMN ya ada terus dari Bank Mandiri. Nah, di situ baru gue mulai kayaknya gue harus kuliah lagi nih. Kalau nggak tajam gue kerja gitu kan. Butuh background lah. Iya, basic-basicnya lah. Nah, gue belajar di situ lah. Akhirnya gue ambil S2 di keuangan. Alhamdulillah di UI juga. Gila, fisika S1 di UI, S2 keuangan di UI. Aduh, gue udah mikir UI aja kayak kebayang, aduh susah banget masuknya ya. Orang yang standar otaknya kayak gue tuh. Nah juga lah, ya kan semua orang pasti punya ini kan, punya kelebihan kan. Benar. Kebetulan aja gue suka hitung-hitungan, jadi kan antara fisika ke keuangan kan jadi sebenarnya sama ada hitung-hitungan juga. Benar. Jadi backgroundnya mirip, cuma bidangnya aja jadi berubah. Kalau fisika kan nggak bahas tentang rupiah tapi. Iya. Nah, bedanya di situ. Tapi jangan salah, dulu waktu gue mulai itu ada namanya econometrics. Hah? Econofisika. Maksudnya gimana? Iya, jadi mempelajari fenomena perkembangan keuangan, ekonomi makro dengan pendekatan fisika ada loh. Oh, gue baru tahu nih. Iya, ada ilmunya. Jadi disatukan antara ekonomi dengan fisika, tapi cara melihatnya dengan berbagai rumus yang ada di fisika. Oke. Nah, itu berkembang hari ini banyak dipakai untuk orang yang mau jual beli saham, bro. Jadi itu dipakai tuh aplikasinya tuh ke sana. Oh, bisa memprediksi di sahamnya bagaimana segala macam kelas segala macam. Maksudnya ke situ. Econofisika. Oke. Gokil ya. Iya, ada kayak gitu ya. Baru tahu. Terus setelah itu lanjut kerja. Karena dengar pernah kerja di rumah sakit atau sampai sekarang? Ya, itu dari itu gua di bank, BUMN, kemudian habis itu gua sempat pindah di properti. Oke. Jadi gua dari fisika, kemudian ke surveyor, ke bagian konsultan, kemudian pindah ke bank, terus pindah ke properti. Perusahaan pembangun perumahan. Iya. Perumahan, jadi gua belajar di situ sebagai project director kan, gimana ngebangun sebuah tanah. Teknik dong jadi. Ke teknik. Beda lagi nih. Jimpang lagi kan. Nah, habis itu gue nyambung lagi ke telekomunikasi. Nah, bangun tower tuh. Nah, gue tahu tuh bagaimana proses pembangunannya segala macam. Bangun tower gue tuh salah satunya. Berarti lu orangnya ini ya bang ya, pengen mencoba ya hal yang baru ya? Iya, gue orangnya agak bosanan bro. Jadi pengen, cuma kenapa? Karena gue pikir ya hidup ini sekali kan bro. Benar. Betul kan? Iya. Hidup ini sekali. Kita pengen, ya kita nikmati. Kita punya karya dalam diri kita. Terserah lah orang lain mau lihat itu karya apa bukan, tapi buat kita itu karya buat diri kita. Nah itu penting. Kenapa? Kalau kita terlalu ngeliatin orang lain punya karya, malah kita jadi lupa sebenarnya diri kita sendiri punya kekuatan kan untuk bisa melakukan hal itu, untuk bisa melakukan sesuatu apapun itu ya. Makanya kalau kita bisa fokus pada diri kita, ya mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, gue yakin bisa sukses, mudah-mudahan insya Allah. Iya benar ya kan? Iya. Itu abis itu gue pindah lagi tuh. Nah, habis pindah itu gue pindah ke rumah sakit. Di rumah sakit bagian apa dulu nih? Gak mungkin jadi dokter ya, beda. Gak mungkin. Jadi di rumah sakit itu gue fokus di pengelolaan rumah sakit, ya, manajemen rumah sakit, di mana di luar yang sifatnya medis itu dikelola sama gue, keuangannya, marketingnya, HRD-nya, building manajemennya. Iya, termasuk semua, sama terkait outsourcing-nya, semua. Jadi di luar pokoknya urusan dokter, perawat, ya, itu di luar itu sama tenaga medis lainnya. Nah itu di bawah pengelolaan gue. Jadi ya something new, sesuatu hal yang baru,
tapi sebenarnya seperti akumulasi pengalaman gue di beberapa tempat sebelumnya. Karena kan di rumah sakit hal-hal yang udah gue alami sebelumnya tuh bisa diimplementasikan semua. Gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Di manajemen rumah sakit? Manajemen rumah sakit. Salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Salah satu rumah sakit swasta. Iya, sponsor yang bro. Ini dari banyak banget ya pengalaman Bang Reno nih ya. Dari fisika, terus ke kerja keuangan, terus kerja juga macam-macam tuh, Telkom lah, BUMN lah, keuangan, sampai sekarang rumah sakit. Terus apa yang menggugah Bang Reno itu sampai ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif? Menarik tanya. Sebenarnya gue udah mulai berkecimpung di politik ya, sebenarnya udah lama, sejak gue kuliah. Oh udah ya ikut ini ya BEM juga belum? Ya dulu gua aktif di 98. Oh oke. Iya. Ada di DPR gitu. Iya. Dulu salah satu mentor saya tuh, mentor gue itu kan Bang Fahri Hamzah. Fahri Hamzah, ada Rama Pratama dan beberapa senior lainnya di UI lah. Jadi waktu itu ya kita belajar bahwa memang yang namanya berkontribusi itu tentunya kan ada pilihan. Kalau bicara berkontribusi paling skala kecil, kita ngomongnya kontribusinya skala rumah, skala keluarga, gitu kan. Tapi kalau lu berharap lu bisa berkontribusi yang lebih besar, tentu akhirnya lu harus naik kelas. Ya lu harus bekerja lebih besar lagi, dalam skala yang lebih besar lagi, dalam skala sosial, masyarakat, dan juga dalam skala yang paling besar lagi politik. Ya, kenapa gua berpikir begitu? Karena memang akhirnya segala sesuatu perubahan itu nggak cukup dari kekuatan perubahan dari diri orang-orangnya sendiri. Kekuatan perubahan itu harus juga dari sebuah instrumen kekuasaan yang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk perbaikan, untuk perubahan. Ya. Karena kalau seandainya kita dari sini kita sendiri, ya bisa sih, tapi bergeraknya akan lambat. Ruang lingkupnya akan kecil. Kita punya komunitas. Ya, komunitas adalah sebuah bagian daripada ruang kreativitas kita, ruang kontribusi kita, ruang karya kita. Tapi ya kita akan punya banyak batasan. Kita punya batas, kita punya kekurangan. Ya kenapa? Karena dengan komunitas lebih kecil ya, kita ide-ide besar kita mungkin saja ada, tapi juga bekerjanya pelan. Nah tapi kalau kita masuk membawa ide-ide besar kita tentang perubahan ini ke dalam instrumen yang memang dilegalkan oleh negara, dalam hal ini adalah peta politik, persaingan politik, dalam hal ini adalah pencalekan khususnya, nah itu adalah sebuah upaya juga. Jadi ibaratnya, soalnya agak sedikit nyambung ke urusan agama nih. Nggak apa-apa. Kalau gue berpikir bahwa memang hidup ini paling enggak kita dituntut sama agama, di agama yang gue yakin ya, gue rasa, gue pahami. Pertama ya kita harus ibadah, ya kan. Kedua agama juga ada, kita harus menjaga bumi, menjaga planet. Tempat kita, di mana kita hidup. Kita hidup gitu kan, sekolah lil malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Ada juga kita bicara di situ untuk disuruh menjadi orang yang baik. Ya kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita jadi orang yang berkasih sayang, ngajak kedamaian, ngajak persatuan, ngajak untuk perbaikan dan seterusnya. Sama yang terakhir juga dalam gue pahami dalam agama ya, untuk menjadi orang terbaik, untuk khairunas. Jadi kita disuruh untuk jadi orang terbaik. Kenapa untuk kita suruh jadi orang terbaik? Karena bukan urusannya sama orang-orang, urusan kita sama Tuhan. Kenapa? Karena suatu saat nanti kita akan dipanggil dan kita akan menunjukkan apa yang sudah kita sumbangsikan dengan hidup yang kita miliki. Amal gitu kan, baik amal yang sifat individu maupun juga amal yang sifatnya sosial. Nah itulah jadi dasar awal bro, agak kelihatan jadi terlalu khusyuk ya. Jelas ya, berarti jelas ada dasar-dasarnya kenapa. Makanya dari situlah akhirnya kita coba. Jadi gue udah berpolitik sejak kuliah, ya bahkan di hari-hari kerja gue malam, sebelumnya gue ada di partai sebelumnya ya kan.
20 tahun, ya kan. Partai sebelumnya? Partai sebelumnya. Cukup lama gue di partai sebelumnya. Saya dulu awalnya di PKS, ya kan. PKS dan Sejahtera, dari gue kuliah sampai ya rame-ramenya Bang Fahri yang jadi pecat lah kira-kira. Nah, barulah pada saat itu gue pikir, wah ini nggak bisa nih kalau seandainya pendekatan segitu, karena kita berpikir bahwa ketika orang sudah dalam ruang publik, maka dia sebenarnya punya rakyat. Yang menentukan adanya dia atau tidak itu adalah rakyat, gitu. Tidak lagi ada bisa intervensi dari sebuah partai. Nah, itulah salah satu dasarnya. Akhirnya waktu itu kita keluar bikin partai baru, kembali yang namanya Partai Gelora Indonesia, Gelombang Rakyat Indonesia. Ini partai baru tanggal 28 Oktober 2019. Kita ambil itu sebagai momentum pas COVID. Iya kan, awalnya itu kan akhir 2019 COVID ya. 2019 pas COVID, jadi menjelang COVID itu akhir. Udah mulai isunya udah mulai isu. Dan kita bikin Gelora. Jadi waktu bikin partai memang berat banget. Pertama udah menjelang COVID. Iya. Akhirnya apa? Sampai setahun 2 tahun kan nggak bisa banyak kegiatan. Iya. Karena pas COVID, ya kan. Jadi konsolidasi dilakukan internal segala macam. Ya alhamdulillah pelan-pelan orang tahu, pelan-pelan orang, oh ini loh yang mau dibawa, oh ini loh yang mau dibawa, oh ini mau dibawa. Sampai akhirnya pada saat pencalekan, alhamdulillah gue bisa ikut kontestasi. Oke. Jadi caleg ya. Tapi ada nggak sih Bang kayak keresahan lu ya, lebih ke kenapa apa yang bisa menggugah lu juga ya, salah satu hal yang bisa menggugah lu ya, juga. Paling enggak kalau bicara tentang ini gue belajar banyak ya. Justru di pencalekan ini gue banyak belajar. Jadi bukannya berarti gue merasa lebih tahu gitu ya. Justru malah pada pencalekan ini gue jadi belajar, oh ternyata banyak hal yang gue nggak pahami tentang kondisi masyarakat. Oke. Gitu. Dari persoalan-persoalan yang sangat elementer, ya, masalah makan susah segala macam. Karena jujur aja, gue dulunya memang nggak banyak di sini. Gue nggak banyak aktivitas, gue banyak kan dulu mainnya di kampus-kampus gue, bro. Oke, masyarakat elit ya? Ya, agak elit, kan pemuda-pemuda tapi elit di kampus-kampus. Artinya, ya isunya memang banyak, isu-isu itu beredar, tetapi langsung benar-benar nyentuh ke bawah itu kan ya agak jarang-jarang juga. Ya, kecuali ada kegiatan sosial. Benar-benar. Nah, ketika di Gelora ini, gue diminta untuk terjun langsung, jadi wah, gue ngerasain luar biasa ya, persoalannya banyak sekali ya. Oke, berarti justru dari Bang Reno nih, dari lu mencalonkan diri, kan lu mulai terjun langsung ya Bang? Iya. Dari situ malah lu bisa melihat dan belajar secara langsung, bukan kata orang lagi, tapi lu melihat, oh ternyata ini yang dibutuhkan mereka. Iya, persoalan-persoalan elementer dari persoalan yang sifatnya kalau ibu-ibu ya masalah gizi segala macam ya, anak-anak KJP ya, KJP-nya carut marut ya kan, iya, benar. Ya BPJS kayak masuk rumah sakit, jadi kesannya rumah sakitnya itu kayak kita tuh ya kurang dilayani dengan baik. Soalnya kan gue ngerasain, gue kan kerja di rumah sakit apa ya, apalagi gue rumah sakitnya kelasnya menengah ke atas ya, yang nggak ada BPJS-nya. Itu ngebayangin gue pas lihat mendengar cerita segala macam, luar biasa ya. Padahal misalkan orang punya BPJS itu sebenarnya bayar, dia kayak asuransi sebenarnya dia kan bayar kita, tapi pelayanan kayaknya perlu ditingkatkan ya kan gitu. Ini jadi salah satu isu juga. Belum pendidikan, KJP kan, KJP dulu kan filosofinya sederhana. Awalnya itu ada KJP itu buat untuk anak-anak tuh dapat gizi yang memadai. Iya, benar. Ya supaya apa? Karena waktu usia muda ini otaknya harus berkembang. Iya, butuh asupan. Butuh asupan gizi yang baik. Karena kalau dia berkembang otaknya, nanti sampai umur 20-an dia stabil. Nah, otaknya bisa banyak hal yang bisa dikembangkan dengan ini karena gizinya cukup gitu kan. Gizi fisik sih, ya, fisik, pengaruh semuanya gitu. Tapi yang kita rasa, kita lihat juga ternyata carut marut juga KJP-nya ya, mungkin ya, tapi ini realitas ya, kita ngomong realitas ya, ada juga dipakai buat yang lain dan seterusnya. Itu nggak salah sih, karena memang kenyataannya kebutuhan elementer itu selalu butuh
Iya. Ya kan, entar buat kontrak, entar buat tinggal, entar buat apa, sehingga apa? KJP-nya jadi kurang tepat sasaran. Benar-benar. Ya, sehingga akhirnya apa? Orang ngajar KJP karena buat untuk kebutuhan-kebutuhan itu, tidak lagi fokus untuk bagaimana nih anak gua biar lebih baik dari gua, gizinya bagus karena dikasih telur, dikasih daging, dikasih ayam, ya kan, dikasih susu, ya. Supaya apa? Supaya lebih ke depannya dalam 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi mereka siap. Jadi di luar juga, di luar wilayah-wilayah Eropa juga itu udah berjalan. Iya, udah berjalan. Udah berjalan itu Bang. Kayak udah berjalan. Ada pemberian makanan yang gizi. Iya. Kita ngomong sederhana aja di Cina, Jepang, segala macam. Iya, udah berjalan Ya semua. kan? Nah, makanya dari situ program kita ini adalah salah satunya tadi ya, makan gratis itu di sekolah. Benar. Tujuannya apa? Supaya tepat sasaran. Jadi kita taruh itu makanan di sekolah, sekolah biaya kasih makanan, jadi benar-benar makanannya masuk. Iya. Jangan sampai yang masuk bukan makanan. Ya, kalaupun nanti mau ada bantuan tunai buat masyarakat, jangan di setupnya sebagai KJP mungkin yang lain. Oh, Iya kan, gitu iya, kan, kalau iya. memang ada. Tapi kalau yang memang buat supaya orang pinter, supaya pinter, jadi harus benar dikasih. Ya. Dibuktikan anak sekolah datang gak usah mikir apa-apa. Siang makan, snacknya ada, telur, ya kan, gitu. Jadi semua gitu, makanya program ini jadi program yang ada di dalam. Kalau ini udah berjalan dengan lancar nih, gue pengen banget sekolah balik lagi. Jadi uang jajan gue nggak berkurang. Ya, makanya gratis. Iya. Ya kan? Iya, nggak jajan. Jajan pulang sakit perut ya, jajan sembarang. Ini kita juga dorong sampai udah nggak bisa, bukannya nggak bisa ya. Artinya kalau kita levelnya SMA pasti ada terbatas. Tapi ada, kalau kayak gitu ada persyaratan khusus dong untuk kuliah gratis. Ya tentunya ada, tapi ya paling tidak pintu itu sudah harus dibuka. Nggak cuma sekedar sampai SMA gratis. Iya. Tapi harus sampai kuliah, karena apa? Kebutuhannya di sana udah lebih besar lagi. Hari ini banyak juga yang S1 saja nyari kerja susahnya luar biasa. Itu Bang, Iya, itu kan? terpenting banget Iya. sekarang apa? Ya itu, lowongan Iya. pekerjaan Iya. sih ya. Nah itu artinya gini, kita melihat dari sudut pandang SWOT analisis misalkan, dari sudut pandang di dalam. Ya kita bicara lingkungan internalnya, iya. lingkungan internalnya artinya lingkungan strategis internalnya harus dibangun sebuah sudut pandang bahwa generasi ke depan ini harus kita siapkan serius. Ya. Kenapa? Karena tadi ini kita ngomong sederhana aja bahwa di tahun 2045 Indonesia ini akan menghadapi namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Anak mudanya itu lebih banyak dari orang tua. Setelah proyeksi statistik ya, Iya. artinya nanti orang produktifnya itu lebih banyak daripada orang tua di tahun 2040-an. Oke, anak muda ya. Anak muda. Nah, pertanyaannya, kalau anak muda nanti akan banyak di tahun 2040-an nanti ke depan, kan udah nggak lama lagi. Iya, benar. Ya kan? Ini bagaimana? Ya kan? Kalau anak mudanya banyak, orang produknya banyak, tapi industrinya nggak disiapin. Itu dia. Ya, problemnya apa ya? Banyak pengangguran juga. Sama ya. Kalau Sama pengangguran aja. banyak, kriminalitas juga. Kriminalitas segala macam lah, narkoba jadi merajalela segala macam. Nah, iya. Nah makanya selain yang disebut sebagai program membangun SDM yang emas tadi, juga harus didorong dengan industrialisasi yang lebih besar lagi. Oke. Ya, kenapa? Kalau enggak itu ya repot. Ya, artinya apa? Orang banyak kerja, industrinya sedikit. Kayak gini loh Bang, sempat ada keluhan juga soal yang baru lulus lah, baru lulus kuliah gitu kan. Iya. Dia ngelamar kerja banyak, udah nge-share banyak ya, Iya. banyak CV gitu ke Iya. perusahaan-perusahaan. Tapi nggak terima. Sedangkan di situ kan ada persyaratan S1 atau D3 gitu. Tapi enggak, karena dicari yang berpengalaman. Lah bagaimana anak mudanya bisa berpengalaman? Sedangkan dicari yang berpengalaman lebih besar. Ya kenapa nggak dikasih kesempatan sama mereka yang baru supaya mereka yang baru bisa berpengalaman juga? Betul. Kan gitu. Betul. Malah ada gini perusahaan juga, oke ngambil, nggak apa-apa deh lu nggak kuliah, oke masih SMA, tapi harus bayar. Ya, itu adalah problem-problem yang ada saat ini. Iya. Makanya dalam kita melihat kalau dalam ilmu ekonomi itu katanya ada supply and demand. Ya.
ada hukum permintaan sama hukum penawaran, iya. kan gitu. Nah itu harus diseimbangin tuh. Kalau supply-nya banyak, permintaannya kurang, ya artinya supply-nya nggak kepake, kan gitu. Akhirnya kalau nggak kepake, ya tadi problem-problem semakin banyak. Makanya ini perlu diseimbangkan. Bagaimana industri harus didorong. Nah, salah satu yang bisa membuat industri ini bisa lebih banyak adalah kita harus merubah salah satu yang paling besar yang ada di Indonesia ini. Jadi ini sedikit gua ngomong hukum fisika sedikit ya, biar agak nyambung, biar agak keren dikit, ya kan? Biar kepake lah ilmunya. Biar kepake. Jadi bumi ini udah berputar miliaran tahun, ya kan? Lu coba puterin sebuah barang, kalau diputar, kalau seandainya lu ada material-material di dalamnya, kira-kira barang-barang itu ngumpulnya di mana? Pojok, di tengah. Iya. Oh, di tengah. Iya, tengah benar. Masuk ke tengah. Iya. Masuk ke tengah. Ya, masuk ke tengah. Nah, sekarang coba lu bayangin teori itu di sebuah bumi. Ya, di mana putaran ini terus bergerak miliaran tahun ini bumi bergerak, kemudian di poros. Nah, Indonesia ini salah satu dari sekian dikit negara yang berada di dalam dekat poros bumi. Iya, poros. Sehingga apa yang terjadi? Indonesia ini banyak banget sumber daya alamnya. Banyak. Nah, logikanya gitu. Kenapa akhirnya dibilang Indonesia kaya ini? Karena apa? Secara teori aja, teori peredaran bumi ini kita bisa pelajari. Ya. Iya. Dari khatulistiwa. Iya, istilahnya gaya sentripetal kalau orang fisika bilang gitu kan. Gaya sentrifugal atau sentripetal. Jadi ketika sentrifugal begini, mereka tuh kumpul di sini. Nah, itu membuat Indonesia banyak sekali batu bara, timah, nikel, emas, segala macam banyak. Tapi persoalannya hari ini semuanya lebih banyak sebelum-sebelumnya itu dijual mentah, bro. Itu dia, Bang. Mentah sih, sayangnya gitu. Banyak sekali lo bicara tambang apapun ya di dunia ini ada di Indonesia. Bahkan ada satu tambang itu selalu dekat sama timah, namanya thorium. Itu salah satu unsur belajar kimia yang terada di situ. Thorium itu buat apa? Thorium itu buat energi. Itu ibaratnya satuannya, satu thorium itu 1 kilonya, 1 tonnya itu bisa 2,5 juta ton batu bara. Oh, hanya 1 ton thorium itu energinya sebesar 2,5 juta ton batu bara. Jadi lu bakar batu bara 2,5 ton untuk menghasilkan energi itu sama besar energi dengan hanya 1 thorium, 1 ton thorium. Itu semua di Indonesia. Itu belum digali. Itu iya belum digali nih. Kita baru ngomong nikel nih sekarang. Nikel lagi rame nih. Karena kan untuk kedepannya kan pengguna listrik ya. Baterai, macam bauksit, ya kan. Mobil listrik kan pakai bauksit, pakai nikel. Tapi ini ada juga unsur lain yang dia selalu dekat sama timah. Dia biasanya tuh kalau secara kata teman-teman saya orang seismik, seismik yang belajar tentang ilmu bumi ya. Itu selalu biasanya dekat dengan itu besar di Indonesia, belum kita gali. Artinya banyak sekali. Bayangin kalau itu ada di Indonesia ini, itu katanya bisa buat nerangin seluruh dunia, ya itu berapa ratus tahun. Wih, kalau itu dipakai. Begitu kayanya Indonesia. Luar biasa, karena tadi efek sentrifugal daripada udah sekian miliar ini semua ngumpul di tengah. Makanya akhirnya apa? Banyak dari negara-negara global ini punya kepentingan di Indonesia, ya kan? Kenapa? Punya kepentingan untuk mengambil manfaat dari situ. Benar. Akhirnya Indonesia selalu menjadi tanda kutip boneka, ya, boneka dari negara-negara itu. Kenapa? Karena dia nggak mau kita jadi negara maju, bro. Nggak mau kita jadi negara maju. Kita dibiarin aja, udah lo lempar aja mentah ke gua, nanti gua balikin lo dalam bentuk baterai. Atas namanya dari mereka gitu. Iya, kenapa? Karena mereka made in mereka jadi. Karena mereka menguasai teknologi. Iya, karena mereka menguasai teknologi. Makanya akhirnya kalau ini kita mau maju, kita paksa mereka teknologinya ada di sini. Supaya apa? Di sini bikinnya orang-orang Indonesianya banyak jadi yang kerja di sini dan seterusnya, sehingga apa? Jual keluar lebih bagus.
ya kan? Dan Daripada lu jual kedelai, Iya. lebih bagus jual tempe. Ya, dan harus tenaga kerja Indonesia juga. Harus tenaga kerja Indonesia. Nah, itulah visi yang ingin dibangun juga dalam ini kita. Dan itu akhirnya sejalan nih dengan visi koalisi yang ada di Partai Gelora. Oke, kalau visi misi lu gimana? Ya kalau gua akan lebih fokus. Gua akan lebih fokus bagaimana menangani anak-anak muda. Gue berharap ya, nanti gue nih habis pemilu gue mau ada bikin usaha sama anak Kalibaru. Nah, ntar gue kasih tahu lo kalau ada jalannya. Okay. Sebagai gue bukti bahwa gue istilahnya kalau udah terjun ya, dia terjun di masyarakat, terjun ini menang kalah itu adalah biasa lah. Tapi bicara misi tadi yang gue bilang tujuan lu intinya berjalan gitu kan? Tujuan gue tetap berjalan. Iya, apa yang mau lu tujukan buat anak-anak muda kan? Iya. Gitu. Istilahnya itu salah satu yang gue ingin coba bangun, kemandirian ekonomi anak-anak muda. Nanti gue akan mulai di teman gue ada di Kalibaru, tapi nanti gue launching ya. Apa tuh? Bisikin aja. Usaha-usahanya dalam bidang apa? Nantilah. Nanti. Salah gue. Jangan sekarang. Iya. Jangan sekarang. Tapi itu bagian salah satu aja yang gue rencanain. Kenapa? Gue lihat sebenarnya potensi anak muda Jakarta luar biasa. Kemarin gue bikin acara musik, ya kan waktu gelombang fest nih, baju gue nih, ya kan? Kan gue di situ kan. Di sini ada loh. Kalau ngomong-ngomong gelombang fest ya, gue nge-MC dia gitu ya. Caca. Ada Caca ya. Ada Bang Ido. Bang Ido juga yang dampingin gue. Dia ngurus rundown dan acara tuh gimana. Ada Bang Rahmat juga, dia yang backup buat ini CP2 TV juga. Jadi media. Dan jujur, gue merasa bodoh gue selama ini. Ya. Kenapa? Gue ketika gue SMA, kan gue kuliah, akhirnya gue banyak keluar kan bro. Tapi ketika gue belajar lagi, pas masuk politik ini gila, anak utara keren banget. Bener, gue baru tahu Ipang orang sini, gue baru tahu anak B itu banyak dari Jakarta Utara. Bener, baru tahu gue gila, gue bilang keren banget doeng. Gue ketemu segala macam yang bikin lagu-lagunya ngedit lagu-lagunya siapa? Anan dan seterusnya ya kan. Ira Suara gue ketemu ini, gue bilang ini kalau seandainya potensinya bisa dikembangin, epicentrumnya harus ada sebenarnya di Jakarta Utara, bukan di Jakarta yang lain. Walaupun kita bicara yang Jakarta seluruhan tapi harusnya ini kelihatan begitu loh. Nah itulah yang gue berharap nantinya gue pengen bikin nanti kalau memang bisa ya didorong. Kalau jadi anggota dewan misalkan insya Allah gue akan dorong untuk mendorong pemerintah bikin kreatif hub. Iya bang. Di setiap kelurahan gue minta ada dibikin kreatif hub. Gue akan jadi salah satu pokok pikiran gue nanti. Itu salah satu harapan gue sih buat di Utara. Jadi jangan bukan gue melarang anak-anak Utara tuh main di luar, tapi kalau kenapa nggak kita buat tempat kita sendiri dan kita kembangin tempat kita sendiri gitu. Jadi nanti modelnya tuh kreatif hub ini selain anak musik, yang balai latihan kerja, gue juga pengen di situ nanti yang mereka belajar kita sama-sama nih duduk bareng, metain daerah, metain wilayah, apa yang mau kita kembangin untuk ekonominya. Jadi kita jangan berbisnis cuma sekadar tren. Ya kan kalau bisnis tren bisa aja nanti trennya hilang, habis bisnis kita. Tapi kita belajar tentang bagaimana membangun dari sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita coba kita lihat gitu kan. Baik itu yang kepentingannya buat anak muda langsung atau yang memang langsung berinteraksi sama masyarakat. Gue yakin banyak. Gue cerita sama anak-anak di sini luar biasa. Ada yang mau bikin RT RW net segala macam, itu kan juga kebutuhan. Anak sekarang segala macam ya kan. Dan sekarang aja lu mau kerja misalkan ya, itu kan banyak ada cerita ke gue waktu itu. Bang, gue tuh udah nyebar kemana-mana bang. Istilahnya lamaran. Ya gue bilang, ya itu lu berpikirnya telat bro. Gue bilang, zaman sekarang udah rata-rata yang ngelamar, yang pakai kertas-kertas ini ditinggalin sama perusahaan. Yang ada semuanya ngupload lewat internet, lewat email. Ada posting-posting tempatnya. Nah akhirnya apa? Karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu, kita nggak ada edukasi tentang hal itu. Yang posting malah dari luar-luar. Bukan dari orang di sini sendiri. Kenapa? Karena nggak tahu. Dia pikir, pakai masukin lamaran. Wah sekarang mah hampir ya. Gue cerita sedikit aja karena gue orang ini kerjaan juga. Itu mah kalau yang
berkas-berkas kau udah tinggalin, disimpan aja. Kenapa? Kan perlunya edukasi soal itu, Pak. Nah, itu makanya itulah butuh kreatif hub itu. Jadi semua hal terkait bagaimana ngembangin anak muda, dari kalau dia mau jadi profesional, mau jadi pengusaha, atau mau apapun skill-skill yang memang dibutuhkan, kita bangun link and match-nya. Ya, makanya kalau gue jadi bro, salah satu yang gue ini kan, gue akan dorong itu, terus yang lain gue akan silaturahim ke BUMN yang ada di sekitar. Gue pengen tahu dulu, kita ngomong sama mereka jangan kayak orang malak bro. Ya, kita ngomong, lu butuh apa? Lu lagi nyari apa? Lu butuh pengembangan apa? Nanti kita bantu. Kita pagar, kita apa? Bikin jembatan. Iya. Supaya apa? Kalau bisa, udah kita yang akan coba cari orang-orangnya. Ada kok di Jakarta Utara. Ya. Hanya memang masalahnya ini kan miskomunikasi. Jembatannya nggak ada nih. Nah, nggak ada jalur. Kalau bahasa anak sekarang itu nggak ada yang ngejahit bro gitu. Nggak ada yang ngejahit antara kepentingan anak muda sini sama kepentingan perusahaan. Oke. Sehingga kalau ini kita lakukan hal-hal kecil aja, ngejahit begitu, bikin kreatif hub. Mudah-mudahan serapan kita pasti akan lebih banyak. Contohnya kayak ini yang lu buat Gelombang Fest ya, Bang. Gelombang festival. Iya. Betul. Cuma pas Gelombang Fest, yang ngomong-ngomong Gelombang Fest ya, sempat ada keluhan juga tau waktu itu. Iya. Soal money waktu itu. Iya, pastilah. Ya itu kita harus lihat sisi positifnya. Ya kan, memang nggak semua kita bisa sempurnain bro. Kita nggak bisa sempurnain semua. Iya. Tapi jalannya kita harus buat. Ya. Ibarat kita bikin baju. Ya. Yang penting jadi dulu bajunya sempurna belum. Kita harus belajar pelan-pelan. Kita sempurnain. Kita perbaiki supaya apa? Supaya kita idam-idamkan itu capai. Tapi lebih baik begitu bajunya agak compang-camping atau kurang bagus daripada kita nggak mulai sama sekali. Benar, nanti kita jalan ya. Yang penting kita jalan. Oke, keren. Kalau kita nggak jalan, ya udah. Jadi cuma impian. Benar, apalagi sekarang nih anak-anak muda ya, kita perlu juga ini latih. Anak muda tuh banyak banget ya. Nanti edukasi itu bisa kreatif bareng ya. Gila. Gue senang banget ngobrol sama Bang Reno nih. Banyak banget pengalaman. Kayaknya nggak cukup sih sebenarnya ya Bang. Tapi ya kita waktu ya Bang. Gue juga pengen sih ya sebelum kita closing nih ya. Gue pengen minta si closing statement dari Bang Reno nih, khususnya buat anak-anak muda lah. Apa yang harus dilakukan untuk anak muda sekarang ya, khususnya di Jakarta Utara juga ya, tempat Bang Reno tinggal. Yang jelas kita harus positif. Kita harus jadi orang positif dulu. Positif bahwa masa depan itu selalu ada dan tergantung masa depan itu di tangan kita sendiri. Kalau kita nggak bisa memulai, kita nggak bisa positif, maka kita berat. Kita melihat sesuatu udah apatis, kita pasti berat. Mau bergerak aja pun berat, mau melakukan sesuatu berat. Habis itu ketika kita udah positif, maka buatlah peta jalan. Lo mau ngapain? Lo harus punya planning, mapping ya. Punya mapping. Kalau lo nggak punya mapping, berat. Kenapa? Karena tadi bukan masalah bisnis apa atau bukan masalah profesi apa yang terbaik, tapi apa yang kita bisa siapkan untuk diri kita sendiri menghadapi apapun yang kita lakukan. Tadi gua bilang, benar. Kalau bicara masalah ini, kita kayak kejar-kejaran mau belok kiri, mau belok kanan, ya susah nantinya. Ya kan, kalau memang kita nggak punya modal, tapi kalau kita punya modal, gua udah buktiin sendiri bro. Tadi kan lu lihat CV gua. Dari gua dari mana, ya gua bisa lewatin semua, walaupun ilmu juga, ilmu secara ini gua nggak ada. Belajar, learning by doing. Kalau kita mau, kita bisa lewatin itu semua. Benar. Kita ini kan jujur aja, gua pribadi bro, gua juga orang yang dari susah. Bukan orang yang tiba-tiba dinasti punya duit banyak, ya kan? Punya apa keluarga yang punya ini. Enggak, gua dari nol. Berjuang. Kelas 2 SD gua jualan koran. Zaman sekarang udah gak ada jualan koran. Itu cuma gara-gara satu doang, pengen punya jajan sama pengen jalan-jalan. Yang penting ada keinginan gitu, makanya kita gerak. Oke. Thank you buat Bang Reno. Tangan tuh,
Aduh, keren. Waktunya terbatas. Waktunya terbatas dan sebenarnya banyak banget sih yang pengen diomongin sama Bang Renol dan kayaknya kita ngobrol di belakang kamera. Nanti siapa tahu setelah nanti ini kita bisa ngobrol lagi Bang. Kita ngomong tentang anak muda khususnya di Jakarta Utara di tempat Bang Renol singgah ya. Oh, welcome banget, Kita siapa tahu kita bisa menciptakan sesuatu buat anak muda kita di sini. Insya Allah nanti lo lihat lah. Nanti habis pemilu ada sesuatu yang mau gue bikin lah. Ya siap, gua tunggu Bang. Ya, oke. Makasih Bang Reno. Ya sehat selalu ya, ini lagi kurang fit ya. Semoga cepat sehat, pulih kembali dan bisa aktivitas seperti sedia kala ya. Oke, terima kasih Bang Reno. Ya. Ini keren. Udah Jakarta Utara bikin sesuatu yang keren. Mantap. Kemudian yang lain juga nyusul ya bro. Iya.